Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khair wa sya'ru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mengawali kajian kali ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah sudah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, yang sampai hari ini kita bisa menikmati hidup di dunia yang fana, sekaligus bisa menikmati keindahan dan kemuliaan bulan suci Ramadan dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita kerjakan, khususnya di bulan suci Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan terus tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umat Nabi yang dicintai. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umat yang nantinya berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, qiwamud dunya bi arbati asya, awwaluha bi ilmil ulama, wassani bi adlil umara, wassalisu bi sakhawatil aghniya, warrabi'u bi da'watil fuqara. Qiwamud dunya bi arbati asya, berdirinya tegaknya dunia itu karena 4 perkara. Bagusnya suatu negara, tegaknya suatu negara, itu karena 4 hal. Menurut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Manakala ada yang ditinggalkan, ada yang error dari keempat hal ini, maka tentu tidak tercipta kehidupan yang harmonis, kehidupan yang bahagia. Apa 4 hal yang bisa menjadikan tegaknya sebuah negara, tegaknya dunia itu menurut baginda Rasul? Awwaluha bi ilmil ulama. Yang pertama karena ilmunya para alim ulama. Para pemuka agama alim ulama itu adalah orang-orang yang paham betul, orang yang memahami dan memiliki ilmu-ilmu tentang keagamaan, terutama agama Islam yang tinggi. Bahkan diceritakan, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain, al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa para alim ulama itu adalah pewaris dari para nabi. Sehingga tidak perlu diragukan lagi bahwa kehadiran para ulama itu sangat dibutuhkan untuk penyejuk bagi manusia yang hidup bermasyarakat di dalam sebuah negara. Andai kata para ulama sudah tidak peduli terhadap umatnya, ataupun para ulama sudah satu persatu meninggal dunia, kita tentu sebagai masyarakat, sebagai umat, tidak akan ada yang memberikan ilmu kepada kita. Tidak akan pernah ada orang yang bisa membimbing kita pada jalan yang benar.
dan itu peran itu dipegang oleh para ulama. Yang kedua, tegaknya dunia, tegaknya sebuah negara di samping ilmunya para ulama, maka yang kedua adalah bi'adlil umara, adilnya para pemimpin. Kaum muslimin akhir-akhir ini di negara kita Indonesia tercinta, setelah melakukan pemilihan umum presiden, DPR maupun DPD, itu ternyata timbul sebuah gejolak, yaitu tindakan-tindakan yang menyebabkan negara ini kacau. Karena para pemimpin-pemimpin, para elit-elit politik, para pengambil kebijakan, para pejabat itu sibuk dengan aktivitasnya untuk mencari kedudukan di dalam sebuah pemerintahan. Belum siap kalah ternyata orang-orang di negara kita Indonesia ini. Sehingga ketika pemilu usai masih ada tuntutan gugatannya terkait dengan kecurangan-kecurangan yang terkadang itu memang dicari-cari keberadaannya. Sementara orang-orang kecil, masyarakat biasa sebenarnya sudah tidak ada masalah. Pemilihan presiden usai, pemilihan DPR usai, DPD sudah, ya masyarakat kecil sudah menyalurkan aspirasinya, ya sudah, aspirasinya sudah disalurkan melalui pemilu. Tapi ternyata para pejabat kita, orang-orang yang dianggap pinter, itu malah tidak menciptakan sebuah keamanan di dalam negara ini. Mencari kesalahan-kesalahan orang lain, mencari bentuk-bentuk kecurangan yang bisa dijadikan sebagai modal dasar untuk menggagalkan pemilihan umum yang sudah dilakukan oleh bangsa kita. Maka seharusnya para pemimpin, para pejabat itu harus adil di dalam melaksanakan amanah sebagai seorang pejabat. Harus adil di dalam memberikan atau melaksanakan pekerjaan yang sudah diembankan kepada mereka. Harus memahami bahwa rakyat yang memilih, maka mereka harus bekerja demi kepentingan dari masyarakat negara kita Indonesia tercinta ini. Selagi para umaroknya tidak bisa berlaku adil dan juga didukung dengan ulamanya yang tidak bisa memberikan pencerahan ilmu kepada masyarakatnya, maka tunggu saja kehancuran dari sebuah negara. Ilmunya para ulama dipentingkan di dalam membangun sebuah pondasi sebuah bangunan negara. Juga adilnya para pemimpin-pemimpin negara ini menjadikan tegaknya sebuah negara. Kaum muslimin, ada hal yang ketiga juga yang menjadi penyebab atau faktor tegaknya negara atau dunia ini. Wassalisu bisakhawatil aghniya. Yang ketiga adalah lomannya para orang-orang yang kaya, dermawannya para orang-orang yang kaya. Ingat, wahai orang-orang yang kaya, Anda disebut dengan orang kaya karena ada orang yang miskin. Anda sebagai orang yang kaya karena ditipi kelebihan oleh Allah. Rizki, harta dan sebagainya itu dititipkan pada kalian oleh Allah. Dan sebenarnya ada di antara harta-harta kalian itu sebenarnya ada miliknya orang fakir, miliknya orang miskin, miliknya anak-anak yatim, miliknya masjid, miliknya bangunan musola, pesantren dan lain sebagainya. Maka dikala para orang-orang yang kaya itu sudah pelit, tidak mau mensedekahkan sebagian dari rezekinya untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan kemaslahatan bersama, maka tidak akan tercipta kebahagiaan tegaknya sebuah negara. Warrabi'u, yang keempat, bid'awatil fuqara, karena doanya para orang-orang yang fakir. Orang fakir itu kalau berdoa itu mudah diterima oleh Allah. Orang miskin demikian.
orang yang teraniaya itu doa-doanya lebih banyak mustajabatnya dibanding tidaknya. Karena orang-orang yang miskin itu tidak terlalu banyak pertanyaan nanti di hadapan Allah, tidak memiliki harta benda. Jadi dia kalau orang menjadi orang yang senantiasa bersyukur, neriman, qanaah, maka doa-doanya para fakir miskin itu mudah diterima oleh Allah. Dan orang-orang yang fakir miskin itu bisa mendoakan para alim ulama agar menjadi orang yang bisa mengamalkan ilmunya di seluruh masyarakat. Orang miskin bisa mendoakan agar para pemimpin-pemimpinnya berlaku adil untuk semua masyarakat. Agar orang miskin juga berdoa agar para orang-orang yang agnia itu menyadari bahwa hartanya itu harus sebagian digunakan untuk kemaslahatan. Keempat hal ini ma'asyiral muslimin harus berbaur, harus menyatu, harus berkolaborasi untuk membangun sebuah tegaknya dunia. Harus bersatu membangun tegaknya sebuah negara. Ulamanya menyampaikan ilmu, menyampaikan kebenaran, agar masyarakat yang tercipta itu tahu yang benar-benar dan mau melaksanakan, tahu yang haram-haram dan mau meninggalkannya. Dan juga para ulama bisa memberikan, para alim ulama ini bisa memberikan pencerahan, memberikan nasihat kepada para pejabat. Kerjasama di antara empat kelompok orang ini sangat diperlukan sekali. Orang-orang para penguasa kalau ternyata tidak mendapatkan ilmu dari para ulama, maka bisa berlaku yang kurang baik. Bisa korupsi, bisa nepotisme, bisa kolusi, bisa hal-hal yang baik yang tidak dilaksanakan, tetapi hal yang kurang baik itu malah dilaksanakan. Tapi dengan mendekatnya para alim, para umara kepada para alim ulama, insya Allah akan terjadi sebuah kehidupan masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun wafur, termasuk orang-orang yang kaya yang bisa memberikan pertolongan, membantu kekurangannya, dan juga orang yang miskin bisa mendoakan agar negaranya menjadi negara yang baik. Keempat kelompok orang ini di dalam sebuah negara, di dalam sebuah perkampungan, di dalam sebuah provinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Empat hal inilah yang menyebabkan lahirnya sebuah kehidupan masyarakat yang harmonis, yang bahagia, ya. Dan itu menjadi sebuah harapan kita bersama. Demikian sedikit pencerahan, kajian tentang bagaimana menciptakan kondisi negara yang bagus, bagaimana menciptakan sebuah masyarakat yang baik. Maka empat kelompok orang itu harus diberdayakan, harus saling berkolaborasi, harus saling mendukung antara alim ulamanya, antara umara pemimpinnya, antara orang-orang yang kaya dan juga termasuk orang-orang yang miskin. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, negara di mana masyarakatnya bisa hidup tentram, tenang di dalam beribadah kepada Allah. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.